Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zarwanur, NIM 20075147 dari jurusan IKK Konsentrasi Tata Boga, akan mempresentasikan materi mata kuliah ilmu gizi yang berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia. Pengertian sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan pada tempat di mana proses kompleks mencerna makanan terjadi dan menggunakan serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Lalu selanjutnya akan kita bahas adalah organ apa saja yang menjadi tempat sistem pencernaan ini terjadi. Itu terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 7 organ, ada juga yang mengatakan 8 organ. Di sini saya menggunakan pendapat yang 7 organ karena menurut saya pendapat yang 8 organ ini terdapat rektum. Itu rektum adalah tempat zat sisa makanan atau zat sisa pencernaan ditempatkan atau diletakkan sebelum dibuang oleh tubuh melalui anus. Lalu yang 7 organ ini antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus kecil, usus besar, anus. Dan yang 8 organ seperti kita ketahui, mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus kecil, usus besar, rektum, lalu kemudian anus. Dan kita masuk ke organ yang pertama, yaitu mulut. Pada mulut terjadi 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi maltosa, Lalu proses mekanik yaitu pengunyahan yang dilakukan oleh gigi, lidah, dan pipi untuk mengunyah makanan atau mencampurkan makanan. Lalu yang kedua adalah kerongkongan. Di kerongkongan terdapat suatu proses pencernaan berupa gerakan, yaitu gerakan yang dinamakan dengan gerakan peristaltik. Dan gerakan peristaltik ini merupakan gerakan meremas-remas makanan agar dapat diteruskan ke lambung. Dan lambung, setelah makanan dikunyah dalam mulut, lalu makanan akan turun ke lambung dengan melalui kerongkongan. Makanan tersebut dapat turun ke lambung karena bantuan kontraksi otot kerongkongan yang bekerja pada makanan tersebut. Lalu di lambung, makanan akan diproses secara kimiawi dan dibantu oleh enzim-enzim yang berguna untuk mencerna makanan, antara lain renin, pepsin, asam klorida atau HCl. Di lambung, makanan diproses selama 3 atau sampai 4 jam dan setelah itu dibawa menuju usus 12 jari dengan menggunakan bantuan enzim-enzim yang berada pada pankreas. Di lambung, makanan diproses selama 3 atau sampai 4 jam dan setelah itu dibawa menuju usus 12 jari dengan menggunakan bantuan enzim-enzim yang berada pada pankreas. Masuk ke usus besar, makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus halus akan menuju ke usus besar dan menjadi feses. Lalu menuju anus, makanan-makanan yang tidak berguna atau yang tidak dapat diserap akan dibuang.
kelenjar yang turut andil dalam proses pencernaan antara lain adalah ludah, pankreas, kantung empedu, dan hati. Lalu seperti yang bisa kita lihat, penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan antara lain adalah diare, gastritis, MAH, sembelit, wasir, apendisitis, dan radang usus. Yang pertama adalah diare. Sepertinya diare sudah tidak asing lagi di telinga kita karena tidak sedikit yang pernah merasakannya. Adapun diare ini terjadi karena iritasi pada dinding usus atau lebih tepatnya selaput dinding usus. Gastritis. Penyakit gastritis ini terjadi karena penderita mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi kuman lalu menyebabkan penyakit. Dan sembelit terjadi karena usus besar menyerap air terlalu banyak, dan juga penyebabnya karena penderita tidak mengkonsumsi atau kurang mengkonsumsi serat yang dapat kita temukan pada buah, sayur. Ya, sampai di situ presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.